Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran pada channel Guru SD Terus Berkarya. Dan pada kesempatan ini kita akan mempelajari masih di pembelajaran kelas 6, yaitu tema 2, subtema 3, muatan IPA. Yang materi pokoknya yaitu kegunaan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Dan materi ini merupakan kelanjutan dari materi di video sebelumnya, yaitu kegunaan hewan bagi manusia dan tumbuhan. Nah, namun sebelum ke materi pembelajaran, mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran pada video pembelajaran ini. Tujuan yang pertama yaitu menyebutkan nama-nama tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kemudian tujuan yang kedua dapat menjelaskan manfaat tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, itulah tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini. Dan agar kalian mudah memahaminya, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Nah, marilah kita lanjutkan ke materi utama, yaitu manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai macam tumbuhan yang ada di dunia ini. Semuanya memiliki manfaat dan kegunaan. Tergantung kita bagaimana cara mengolahnya, kemudian bagaimana pengetahuan kita mengenai pemanfaatan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, mari kita lihat manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan yang perlu kita ketahui. Di sini adalah yang pertama, tumbuhan bagi manusia itu yang pertama sebagai bahan makanan atau sebagai bahan pangan. Kemudian yang kedua sebagai bahan pakaian atau sandang. Yang ketiga sebagai bahan bangunan. Yang keempat bahan obat. Yang kelima bahan baku industri. Yang keenam bahan pewarna alami, dan yang terakhir yaitu untuk menjaga kualitas air. Nah, inilah materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran ini. Mari kita ke yang pertama dulu, bahwa tumbuhan bagi manusia itu sebagai bahan makanan atau sumber pangan. Tumbuhan adalah sumber pangan utama bagi manusia, karena manusia makanannya yang pokok adalah dari tumbuhan. Bagian dari tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan itu dari berbagai bagian tumbuhan. Di antaranya dari bagian batangnya, kemudian daunnya, bunga, buah, dan biji, bahkan dari akar pun bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan bagi manusia. Nah, bagian tumbuhan yang dijadikan bahan pangan bagian batangnya di sini yang pertama yaitu tumbuhan tebu, kemudian sagu, dan juga mau. Dan mungkin masih ada lagi tumbuhan lain yang dimanfaatkan sebagai sumber bahan makanan dari bagian batangnya.
Nah, pada beberapa tumbuhan bagian batangnya ada yang berubah fungsi menjadi umbi batang, contohnya kentang dan juga ubi jalar. Bagian tumbuhan yang dijadikan bahan pangan bagian daunnya diantaranya mungkin kita sering memanfaatkan atau mengkonsumsi bahan makanan yang berasal dari daun tumbuhan, yaitu yang pertama diantaranya bayam, kemudian kangkung, kemudian tumbuhan lain juga banyak yang dimanfaatkan dari daunnya sebagai bahan makanan, misalnya melinjo, kemudian juga selada. Itulah bagian tumbuhan dari bagian batang dan daunnya yang dijadikan sebagai bahan makanan. Nah, yang selanjutnya tumbuhan yang dijadikan bahan makanan bagian bunganya. Ini diantaranya bunga kol atau kubis dan juga bunga bawang. Bagian tumbuhan yang dijadikan bahan pangan bagian buahnya diantaranya durian atau durian, kemudian jeruk, apel, mangga, pepaya, dan pisang. Ini merupakan jenis tumbuhan yang buahnya dapat langsung dimakan oleh kita tanpa harus diolah terlebih dahulu. Namun demikian, beberapa jenis tumbuhan lain yang dimanfaatkan buahnya itu tidak dapat dimakan langsung, seperti ada terong atau juga labusia. Mungkin terong bisa juga dimakan langsung, namun labusiem pasti ini harus dipasang dulu atau diolah dulu. Nah, tumbuhan yang dijadikan bahan makanan bagian bijinya, karena bagian biji diantaranya adalah kacang merah, jambu mede, kemudian jagung, dan juga mungkin ada bagian yang dijadikan makan bijinya tumbuhan yang lain. Nah, tumbuhan yang selanjutnya yaitu tumbuhan yang bagian batangnya dijadikan bahan pangan. Kita lihat dulu di sini gambarnya. Nah, ini coba tebak ini gambar apa? Ya, ini adalah tumbuhan tebu. Tadi sudah dijelaskan bahwa tebu adalah tumbuhan yang dimanfaatkan atau yang dimakan oleh manusia dari bagian batangnya. Kemudian yang kedua, coba ini tumbuhan apa? Pasti bagi kita yang merasa asing, karena kita mungkin di Jawa Barat ini jarang mengkonsumsi tumbuhan seperti ini. Ini adalah sagu. Juga oleh daerah-daerah tertentu dijadikan sebagai sumber bahan makanan. Nah, yang selanjutnya ini adalah, coba ini pasti tidak asing bagi di daerah Jawa Barat. Ini adalah tumbuhan atau yang biasa dijadikan gula aren. Nah, yang selanjutnya tadi bagian batangnya, sekarang tumbuhan yang dimanfaatkan bagian daunnya sebagai bahan pangan. Nah, ini pasti ini semua orang mengenalnya. Ini adalah daun kangkung, ya. Kemudian coba ini amati, ini tumbuhan apa? Iya, pintar sekalinya adalah daun melinjo atau bisa juga disebut tangkil. Kemudian selanjutnya ini adalah tumbuhan bayam, dan yang terakhir di sini adalah selada air. Nah, itulah di antara tumbuhan yang dimanfaatkan menjadi bahan pangan bagian daunnya.
Ya, selanjutnya tumbuhan yang dimanfaatkan bagian bunga sebagai bahan pangan diantaranya adalah ini, coba lihat, ini adalah bunga bawang. Kemudian ini adalah bunga kol, ini combrang, dan selanjutnya ini adalah bunga pepaya. Ini adalah tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan pangannya itu bagian bunga. Ini sebagian tumbuhan, pasti masih banyak lagi tumbuhan lain yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan, yaitu bagian bunganya. Yang selanjutnya kita lihat tumbuhan yang dijadikan bahan pangan itu bagian buahnya. Ini pasti bagus sekali, tidak asing. Ini adalah pisang, kemudian ini juga tidak asing, rambutan, kemudian pepaya, dan yang selanjutnya adalah jeruk. Dan masih banyak lagi buah-buah yang lain yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan yang ada di sekitar kalian. Dan selanjutnya tumbuhan yang dijadikan bahan pangan bagian bijinya diantaranya adalah ini contohnya adalah kacang merah, kemudian adalah jambu mede, kemudian jagung, dan yang terakhir di sini adalah kacang hijau. Inilah di antara tumbuhan yang dijadikan bahan pangan itu bagian bijinya. Yang selanjutnya di sini kita lihat dulu bahwa pangan-pangan tersebut yang tadi sudah dijelaskan di atas itu ditanam atau dibudidayakan oleh petani sebagai sumber makanan pokok seperti padi, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Coba ini tumbuhan apa? Ini jadikan makanan pokok oleh sebagian penduduk di Indonesia. Coba ada yang tahu ini tumbuhan apa? Ini. Nah, cara mengolahnya mungkin tadi sudah, ini adalah tumbuhan sagu. Yang selanjutnya bahan makanan sebagai sumber pangan. Dan ini adalah singkong, juga dijadikan sebagai sumber pangan. Kemudian selanjutnya ya ini apa? Ya ini adalah ubi jalar. Masih coba ini apa lagi ini? Ada yang tahu ini? Ya ini adalah sorghum atau juga bisa istilahnya kalau kita disebutnya gandum. Yang selanjutnya ya tadi adalah jagung. Kemudian yang kedua, kalau tadi yang sudah dibahas adalah tumbuhan yang dijadikan sebagai bahan pangan. Sekarang tumbuhan yang dijadikan sebagai bahan sandang atau pakaian. Nah, selain bahan pangan, tumbuhan juga dimanfaatkan sebagai bahan sandang atau bahan pakaian. Coba apa saja tumbuhan yang berguna sebagai bahan sandang? Ya diantaranya adalah rami atau jerami, kemudian juga sisal, juga kapas, ada juga dari serat bambu, bahkan mungkin ada tumbuhan lain yang dimanfaatkan sebagai bahan sandang. Nah, sebagai contoh tumbuhan kapas, ini adalah tanaman penghasil kain katun, pula dengan rami dan sisa yang dijadikan bahan produksi kain rami. Ada pula kain yang diproduksi dari serat bambu. Nah itulah tadi yang tumbuhan dijadikan sebagai bahan pakaian.
Yang selanjutnya, yang ketiga, tumbuhan itu dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Tumbuhan dijadikan sebagai bahan baku bangunan, khususnya di sini adalah untuk bahan bangunan rumah. Nah, bagian batang dari kayu dijadikan sebagian misalnya papan dan juga kayu balok untuk melengkapi bangunan rumah. Adapun tumbuhan yang paling banyak dimanfaatkan kayunya antara lain adalah kayu jati, kayu mahoni, kemudian juga dari pohon kelapa. Masih banyak lagi kayu-kayu yang lain yang dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Nah, kayu-kayu yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan ini biasanya diberi kelas tertentu sesuai tingkat kekerasan kayunya. Misalnya kayu kelas tinggi, kemudian kelas menengah, kemudian kelas bawah. Tentunya kelas yang memiliki kelas tinggi akan memiliki harga jual yang sangat mahal. Yang selanjutnya, tumbuhan itu dimanfaatkan sebagai bahan obat. Ini sudah jadi pengetahuan bersama bahwa ragam tumbuhan dapat dijadikan sebagai bahan obat. Bahkan jauh sebelumnya dari zaman dahulu, dari zaman nenek moyang kita, mengandalkan tumbuhan di alam untuk pengobatan berbagai ragam penyakit. Nah, dalam masyarakat dikenal ratusan bahkan ribuan tanaman obat, yang diantaranya yang mungkin kita tidak asing, misalnya jahe, kemudian lengkuas, kunyit, dan masih banyak lagi tumbuhan yang ada di sekitar kita atau di sekitar kalian yang memiliki khasiat untuk obat. Nah, tumbuhan-tumbuhan tersebut itu memiliki kandungan masing-masing dan khasiat yang berbeda-beda. Misalnya di sini ini adalah tumbuhan jahe. Ini manfaatnya atau bisa digunakan untuk mengobati batuk. Kedua, di sini tumbuhan yang ada di sekitar kita, mungkin di depan rumah atau di belakang. Ini adalah kumis kucing yang gunanya untuk mengobati batu ginjal. Seterusnya, ini adalah jambu biji, gunanya untuk mengobati diare. Bisa juga ini daunnya atau juga buahnya. Selanjutnya, tumbuhan itu digunakan sebagai bahan baku industri. Tumbuhan yang paling banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku industri antara lain adalah pohon pinus, pohon karet, dan kelapa sawit. Contohnya, getah karet itu digunakan dalam pembuatan ban, baik ban sepeda motor, kemudian juga bisa ban untuk kendaraan mobil. Ini bahan bakunya adalah dari getah pohon karet. Yang kedua yang dimanfaatkan itu adalah getah pohon pinus. Ini digunakan sebagian orang dalam industri pembuatan cat. Yang selanjutnya, kayu pinus juga digunakan dalam industri kertas. Ini dijadikan sebagai bahan pembuatan kertas. Buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri pembuatan minyak goreng. Dimanfaatkan adalah buahnya ini sebagai bahan baku pembuatan minyak goreng. Yang keenam, tumbuhan dimanfaatkan
dimanfaatkan sebagai bahan pewarna alami. Zat warna itu tidak hanya bisa didapat dari pewarna buatan, kita juga bisa memanfaatkan tumbuhan yang ada di sekitar kita untuk dijadikan bahan pewarna. Zat warna yang berasal dari ekstrak tumbuhan bisa diambil dari bagian bunganya, dari bijinya, dari daunnya, kemudian dari batang, bahkan juga dari buah. Ini sejak dulu sudah digunakan untuk pembuatan bahan pewarna. Ini tidak menimbulkan atau tidak berbahaya bagi tubuh kita. Yang digunakan misalnya bisa mengkudu, kemudian kunyit, pinang, kemudian pandan, dan lobak. Inilah di antara contoh-contoh tumbuhan yang dijadikan bahan pewarna alami. Mengkudu ini memiliki nama latinnya Morinda cypriphylla. Ini buahnya bermanfaat untuk kesehatan. Selain itu juga dijadikan bahan pewarna alami, dan warna yang dihasilkan yaitu warna merah kecoklatan. Ini dari buah atau juga dari daun mengkudu. Mungkin kalian mengenalnya, bahkan bisa juga ada di sekitar kalian. Yang selanjutnya, coba ini apa? Ya, ini adalah kunyit. Kunyit merupakan salah satu rempah-rempah yang biasanya dijadikan obat dan bahan tambahan makanan. Tapi di sini kunyit juga bisa digunakan sebagai bahan pewarna, yaitu adalah bagian batangnya. Kunyit ini akan menghasilkan warna kuning. Ya, kemudian selanjutnya coba lihat. Ini coba mengenal tidak kalian? Ya, pasti ini adalah ada di sekitar kita. Ini adalah wortel. Nah, pasti kamu langsung berpikir satu bahan makanan berwarna oranye. Nah, ini bisa dijadikan pewarna makanan alami, yaitu bisa dengan cara menghaluskan wortel, kemudian diperas hingga keluar airnya. Ini bisa dijadikan pewarna makanan jika kalian membuat makanan, sehingga makanan tersebut akan sangat menarik. Yang selanjutnya, yang terakhir, manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang akan dibahas di video pembelajaran ini adalah tumbuhan itu menjaga kualitas air. Contohnya di sini yang kita ambil contoh adalah tanaman bakau. Tanaman bakau ini menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Pasti kalian kalau yang pernah ke pantai akan melihat tumbuhan seperti ini. Ini adalah tumbuhan bakau, salah satu contoh tumbuhan yang menjaga kualitas air. Nah, sampai di sini mungkin kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya, dan semoga pembahasan mengenai manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan dapat kalian memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.